Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pendengar dan pemirsa RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Indah Medi dalam program acara Podcast Bincang Seru, di mana siaran ini menjadi siaran yang unik, inovatif, dan juga seru untuk didengar ya. Dan rasanya nih kurang enak ya kalau misalnya perbincangan kita kali ini nih nggak ada narasumbernya. Dan sekarang sudah hadir bersama saya dua narasumber yang bakal memberikan informasi, memberikan inovasi dan wawasan baru untuk para pendengar dan pemirsa semua. Kita kenalan dulu bersama dua narasumber saya. Ini narasumber saya hebat-hebat semua. Di dunia UMKM ini sudah terjamin ini nih kualitasnya ini ya, Bapak Ibu ini di sini. Kita kenal dengan Ibu Nia Asniati selaku koordinator Rumah BUMN Mamuju. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Kak Indah. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Dan ada juga yang ganteng ini, satu ini. Assalamualaikum Bapak Juliani Esa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ini selaku Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Barat. Bagaimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat. Lama nggak berjumpa ya Pak ya? Iya, lama. Akhirnya ketemu lagi. Dan kita akan berbincang di sini tentang bisnis lokal, branding global. Nah, mungkin banyak yang penasaran ya Bapak Ibu tentang UMKM saat ini. Apalagi kalau berbicara tentang UMKM ini kayaknya gak ada matinya ya. Akan terus berkembang ya kan. Apalagi 2025 ini udah mau akhir tahun. Akhir tahun 2025 dan menjelang awal tahun 2026 kayaknya makin merajalela ini UMKM ya. Tapi seperti apa nih Pak kalau untuk perkembangan UMKM di Sulawesi Barat ini Pak? Ya, jadi sebelumnya saya mengucapkan selamat pagi buat para pendengar Radio Republik Indonesia, stasiun Sulawesi Barat ya. Jadi memang betul bahwa UMKM itu sangat bisa menopang atau mungkin menunjang dari sektor perekonomian. Terbukti kemarin waktu kita dilanda COVID-19 ya, semua sektor ekonomi itu down ya. Tapi dari sektor pelaku UMKM itu semakin meningkat. Nah, kaitannya dengan ditugas dan pekerjaan di kami di bidang kekayaan intelektual itu, selama musim COVID itu ternyata dari segi pendaftaran merek UMKM itu semakin meningkat. Justru semakin meningkat. Berarti dari segi teman-teman pelaku UMKM ini ternyata lebih menggeliat di zaman COVID itu, karena terkait dengan pendaftaran mereknya itu kan bisa dilaksanakan secara online. Jadi dari rumah pun juga bisa tanpa kita harus bertemu atau bertatap muka langsung. Nah, jadi mungkin itu dan juga menjadi perhatian pemerintah ya. Hampir semua lini sektor itu mempunyai binaan ya Bu ya, mempunyai binaan UMK. Mungkin kita tidak pernah membayangkan bahwa salah satu kementerian yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan UMK, tapi mempunyai juga ternyata ada binaan UMK. Jadi itulah hebatnya UMK. Gitu hebatnya UMK. Ada matinya itu ya. Ada matinya. Malah ini salah satu bukti nyata bahwa memang di zaman COVID itu tidak menyurutkan dari penghasilannya warga Sumber ya Pak. Iya. Terbukti dengan banyaknya UMKM yang justru muncul. Tumbuh lebih banyak karena tadi memanfaatkan online itu ya Pak ya. Oke. Nah, tapi untuk saat ini nih Pak, di Kementerian Hukum sendiri yang tercatat tren bisnis lokal yang lebih banyak di Sumber ini apa? Fashion atau apa? Iya, jadi untuk khusus di Sulawesi Barat ini ya, mungkin lebih khusus lagi di Kabupaten Mamuju ini yang lebih banyak itu dari sisi makanan, kemudian olahan-olahan pangan ya yang dibuat kayak kue ya. Kalau dari segi fashion itu masih agak kurang mungkin karena memang kita di Sulawesi Barat ini bukan sebagai salah satu kota industri mungkin ya, sehingga dari segi itu kita masih agak kekurangan. Jadi yang lebih menonjol di sini kita di Sulawesi Barat, khususnya di Kabupaten Mamuju itu adalah dari olahan pangan atau mungkin dari segi kue-kue mungkin itu. Ya. Berarti ini terbukti juga bahwa orang Sulawesi selalu doyan makan. Iya ya. Terbukti juga ya. Saya salah satunya jadi sejahtera di badan langsung makin melebar. Ya. Karena banyaknya makanan enak di sini. UMKM di sini memang kayaknya pintar dalam mengolah bahan.
kesempatan dikit langsung Iya. ya produk tadi itu keren ya orang Sulawesi. Dan uniknya itu dengan jenis kue yang sama tapi rasa yang berbeda. Nah itu lagi yang bikin aneh. Oh ternyata sama-sama kue lemper kok beda di sini ya. Nah, itu mungkin akan kita mas dengan tema kita hari ini bahwa dia bisnis lokal tapi branding global. Artinya kita bisa dari jenis-jenis makan atau mungkin jenis produk usaha yang sama, tapi dia rasa yang lain, ada rasa yang lain. Nah, disitulah kita bisa membangun brandingnya. Artinya mungkin kalau saya bisa menyebut salah satu merek ya Bunia ya, yang ada di Kabupaten Mamuju ada Brownies Jamila ya. Yeah. Brownies Jamila itu boleh dikata sudah terbranding. Artinya karena kan mungkin kalau saya perlu jelaskan sedikit barangkali bahwa brand dengan branding itu kan sesuatu yang berbeda ya. Nah, artinya kita membrand dulu kita punya usaha, baru kita membranding. Iya, artinya kita sudah brand itu artinya kita beri merek dia, beri nama dia. Kemudian kita bagaimana caranya membranding. Artinya bagaimana ketika masyarakat mau membeli usaha atau membeli kue saya, dia darinya ke saya karena sudah terbrand, sudah image dari masyarakat itu bahwa ternyata dengan brownies yang sama, tapi ada yang lain dari ada rasa yang lain yang ada di produk yang berbeda. Berarti sudah terbrand di sana. Ada sudah di pikiran masyarakat itu bahwa ternyata kalau saya mau beli brownies harus ke Jamila. jangan sih. Oh, ya. Kan begitu ya. Atau mungkin sebagai ya saya kira tidak boleh menyebut merek. Kalau misalnya saya mau beli abon misalnya, karena di sudah terbrand di image saya itu saya ke abonnya ibu ini ya kan begitu. Iya, Nah, betul. seperti mungkin juga barangkali kita bisa contohkan ya, kalau masyarakat kita sekarang pada umumnya ketika kita membeli air mineral kita ke sebutnya Bu merek B gitu. iya kan? Iya betul Nah, ya. meskipun sebenarnya tujuan maksud kita membeli merek A, Iya. tapi karena merek B ya sudah terbranding. Pas di warung di Pas toko, warung ada kan yang merek B. gitu. Nah, begini pun juga dengan kita biasa sehari-hari menggunakan pasta gigi misalnya odol ya kan. Meskipun sebenarnya tujuan kita mau membeli merek A, tapi karena yang terbranding di pikiran kita sudah terbranding, kita mintanya merek yang Iya. gitu ya. Mungkin itu satu gambaran dia. Jadi bagaimana kita bisa usaha kita itu kita bisa membranding dengan tagline. Kita berikan tagline misalnya kayak ada salah satu produk air mineral, dia tagline-nya kayak ada manis-manisnya, ya kan? Jadi setiap kita membeli kan ingat tagline-nya kan? Nah, ingat tagline-nya. Jadi mungkin bisa juga sebagai saran kepada teman-teman pelaku UMK ya, kita membuat salah satu tagline di usaha kita guna untuk membuat branding kita menjadi usaha kita terbranding secara global, sehingga ketika masyarakat kepengen menggunakan atau memanfaatkan jenis usaha yang kita lakukan, masyarakat itu lari kita karena dia sudah terbranding. Tentunya juga kita harus menjaga dari segi kualitas daripada kita punya produk. Seru banget ini pendengar. Tadi sudah di-spill langsung branding sama brand itu ternyata berbeda. Saya juga baru tahu nih. Ternyata branding sama brand itu memang berbeda ya. Branding itu mungkin yang sudah memang meresap dalam jiwa kita ya. Betul. Di alam bawah sadar. Di alam bawah sadar. Jadi pas langsung pergi mau beli itu udah merek itu deh gitu. Padahal niatnya bukan mau beli itu ya. Oke lah. Setiap kita ke Pulau Lemandar, meskipun kita sebenarnya naik Innova, ditanya naik apa? Naik Panther. Padahal kita cuma pakai mobil. Tapi karena sudah terbranding di masyarakat bahwa mobil Panther adalah salah satu jenis kendaraan umum yang mempelopori itu ya, bisnis usaha itu. Kita ke Makassar naik Pipos, padahal naiknya yang lain ya kan? Kalau orang itu ditanya naik apa? Naik Pipos. Atau bahkan ada yang pernah saya tanya, lebih lucu lagi. Bilang, Pak, ini yang tabrak warung-warungnya Bapak mobil apa? Dia bilang mobil Pipos dia juga Pak, cuma mereknya Alam Indah. Gitu kan? Nah, itu kan artinya kan yang terbrand itu di masyarakat bahwa mobil-mobil penumpang yang tujuan arah bus itu yang tujuan arah menuju Makassar itu namanya semua Pipos. Mungkin itu ya. Mungkin dalam pikirannya Pipos itulah jenis mobilnya gitu ya. Oke, ini keren banget ini. Memang ini kekuatan branding ini memang harus kita pelajari benar-benar ini ya, karena bisa mempengaruhi dari penjualan produk. Iya, dan itu salah satu contoh tadi yang disampaikan bahwa kita harus membuat salah satu tagline yang bisa yang mudah diingat dan mungkin
kata-katanya bisa apa ya, kayak lucu lah begitu ya, sehingga masyarakat itu bisa terbranding ya, ya. betul banget. Nah, dari Bunia nih, Bunia juga kan salah satu koordinator rumah BUMN ya, Bu. Pasti juga ada beberapa binaan, atau Bunia juga melihat pasar di Mamuju ini seperti apa nih. Ibu bisa ceritain nggak pengalaman Ibu tentang potensi-potensi di Mamuju ini yang sebenarnya masih bisa diolah Ibu menjadi salah satu UMKM seperti apa? Kita di Sulawesi Barat, Mamuju dan kabupaten lain itu punya kekayaan kearifan lokal yang luar biasa ya. Kita punya penja yang hanya ada di perairan Sulawesi Barat, itu bisa dilangkah. Kita punya pisang, itu banyak sekali. Kita punya kain sekomandi, kita punya kain mandar. Nah, mengangkat itu memang perlu kreativitas dari teman-teman UMKM. Bagaimana dari bahan-bahan baku lokal ini kita angkat ke permukaan untuk bisa dikenal lebih luas. Berarti memang masih banyak hal-hal yang bisa kita olah sebenarnya ya, Bu ya. Cuma memang butuh kreativitas ya. Kayak tadi, kok rasa ini sama rasa ini sama jenisnya tapi beda rasanya. Nah, mungkin harus adanya inovasi lebih tambah ya, Bu ya. Nah, tapi seperti apa, Bu? Kendala dari rumah BUMN sendiri untuk membantu memasarkan produk secara lebih luas ini seperti apa? Kalau kita berbicara tentang kendala, lebih ke tantangan kalau kami. Kenapa? Karena pertama Sulawesi Barat berada di tengah-tengah mungkin ya. Ya, betul ya. Kendalanya biasanya teman-teman kalau untuk menjual online lebih ke ongkos kirim. Oh iya, itu betul. yang selalu jadi. Iya. Tapi sekarang kan semuanya sudah dipermudah. Biasanya juga orang yang membeli pun tidak memikirkan tentang ongkos kirim. Kalau mereka butuh berapapun ongkirnya, mereka tetap beli. Ya. Jadi tergantung bagaimana, kembali lagi ke branding. Bagaimana produk itu sudah masuk di dalam bawah sadarnya customer. Bagaimana kita membuat produk yang memiliki value yang lebih bagus sehingga orang itu pada saat membeli tidak mikir lagi seperti apa. Nah, tantangannya seperti kita misalnya di bandara bisa salah satu target pasarnya kita, tapi karena di sana penerbangan belum ada setiap hari mungkin ya. Kalau ke Makassar setahu saya cuma 3 hari. Kemarin juga dengan orang bandara kita ada komunikasi untuk memasukkan beberapa produk. Nah, ya itu kendalanya kami masih untuk untuk ke bandara itu masih susah karena memang trafficnya mungkin orang ke sana itu belum terlalu banyak dibanding ke terminal. Ya kalau misalnya di terminal itu memang lebih besar trafficnya orang, jadi kendalanya kami belum bisa masuk ke sana karena ada beberapa poin-poin yang UMKM itu belum cocok seperti itu. Betul banget ya. Jadi mungkin emang nanti kedepannya siapa tahu bisa nih UMKM mengisi ya di tempat-tempat seperti terminal ataupun bandara ya, karena untuk bisa memasarkan lebih luas lagi. Iya. Semoga kedepannya. Amin. Dan teman-teman UMKM juga ada kendalanya, tantangannya itu bagaimana mereka belajar tentang digital. Makanya selalu itu digital seperti itu. Betul banget. Memang harus sering-sering sih belajar digital. Oke, baiklah pendengar. Dan kita akan kembali membahas lagi tentang bisnis lokal dan global, namun setelah yang berikut ini. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke.
perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid, mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik, dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan, serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. Baik pendengar dan pemirsa dari Mamuji dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Indah Medi dan kedua narasumber saya Ibu Nia Asniati dan Bapak Juwani yang akan membahas tentang bisnis lokal, branding global. Kalau tadi kita udah bahas nih tentang apa itu brand, apa itu branding yang sampai harus masuk ke alam bawah sadar. Terus juga sudah bahas tentang kendala seperti apa yang dihadapi oleh produk-produk UMKM untuk bisa memasarkan lebih luas nih produknya. Kita bakal lanjut nih membahas tentang tadi Pak, brand dan branding ya. Iya. Ini kalau mau dapat ilmu tambahan tentang brand dan branding ini seperti apa nih? Karena kan mungkin masih banyak nih kayak ya udahlah bikin nama brand asal aja. Ya kan, kalau sekarang ya Pak ya, apalagi kalau mau daftar merek, ya udahlah asal aja, yang penting nggak ada yang sama namanya. Nah, seperti apa nih Pak Juwani? Iya, jadi baik, jadi mungkin terkait dengan itu sebenarnya kalau kita trik-trik ya, atau mungkin salah satu cara mungkin untuk membuat produk usaha kita terbranding di ingatan para masyarakat, atau juga mungkin bisa kita membuat atau apa ya istilahnya, membuat salah satu nama brand kita atau nama merek kita itu yang unik ya, yang unik, yang mudah diingat ya, mudah diingat, unik, dan tentunya dan sampaikan tadi Mbak Media bahwa belum ada yang sudah daftarkan sebelumnya, itu yang paling pokok, jadi belum terdaftar. Dan kalau bisa juga memang kata-kata atau mungkin nama itu tidak terdapat di dalam kamus manapun. Jadi harus ada yang aneh ya Pak ya? Memang unik ya. Kalau kita seperti contoh ya, mungkin bukan bermaksud saya mempromosi bahwa mungkin salah satu produk usaha apa istilahnya obat anti nyamuk ya, kalau kita bisa katakan sekarang kalau nyamuk nanti jadi anti nyamuk ya, kita anggaplah baygon. Baygonnya saya sebut baygon. Baygon apa sih artinya baygon itu? Iya ya, betul juga Pak. Nggak ada, Iya, kan? ada nggak nih Pak? Ada nggak di kamus itu? Nggak ada kan? Artinya unik. Jadi dia kan mudah apa ya? Mudah diingat ya, mudah. Sehingga ketika kita membeli obat anti nyamuk ya, meskipun sebenarnya merek yang lain yang kita mau beli, tapi karena terbranding ya dengan nama yang tadi itu, maka kita belinya yang tetap kembali ke situ. Kemudian ya banyak contoh lain. Kalau di provinsi Bali yang kita yang sering ke sana, ada salah satu toko yang sangat besar di sana yang menjual pakaian dan segala macamnya ya. Jogger, apa sih artinya jogger itu? betul. Iya kan, tapi kan itu adalah salah satu salah satu trik ya, bagaimana kita bisa membuat brand kita terbranding ya kan? Iya. Brand kita terbranding ya kan? Brandnya terbranding. Ya, Iya, terbranding ya dipikir masyarakat, sehingga kalau kata ibunya tadi bisa menyentuh alam bawah sadar masyarakat, pengguna, atau mungkin
calon-calon daripada konsumen kita. Jadi itu tadi bagaimana membuat sesuatu, apalagi kalau kita tambahkan tagline di sana ya. Dan kalau setiap musim pilkada biasanya kan para calon itu kan tagline masing-masing, ya kan? Bagaimana kita mengingat ketika saya di dalam kotak suara? Betul. Biasanya kita tidak melihat orangnya, tidak melihat ingat tagline-nya, iya kan? Tagline saja yang mana yang ini, ya kan? Kalau mau kian terus yang ini, ya kan? Cuma itu saja kan? Kalau mau kian terus ini, cuma itu kita ingat. Ya kan? Setelah itu dalam kotak, misalnya tidak ada maksud untuk memilih dia, tapi karena tagline-nya, tagline-nya sudah seringkali kita dengar, sampai anak kecil pun sudah menghafal luar kepala, ya, sampai dalam pasti langsung kita itu yang kita pilih. Nah itu dia. Jadi bagaimana kita bisa membuat tagline yang unik di sana. Mungkin ya salah satu lah, misalnya kalau dia produk usaha kue sangat cocok diminum di sore hari atau dimakan di sore harinya, ya kan? Betul. Artinya ketika sore hari atau mungkin di pagi hari, oh ini katanya cocok, ini katanya cocok, ini katanya cocok, ya. Ataukah mungkin kita membuat bahwa cocok untuk penderita diabetes, ya kan? Cocok untuk penderita diabetes. Artinya meskipun dia sebenarnya manis, ya, manis sebenarnya dia punya jenis usaha ya dari makanan yang sangat manis, tapi karena kita kan cocok untuk penderita diabetes, sehingga orang yang menderita diabetes tidak terpengaruh dengan itu, dia tetap mengkonsumsinya karena kan ternyata cocok dengan penderita diabetes. Ya. Nah kemudian selain itu barangkali seperti yang tadi ini, artinya kan ada beberapa kendala-kendala dari teman-teman pelaku usaha ini yang sampai sekarang terkendala dari segi pemasaran dan juga dari segi kemasan dunianya. Ini sudah beberapa kali kita dalam setiap pertemuan, setiap podcast begini kita dari maupun di mana itu adalah selalu kendala-kendala yang disampaikan. Jadi sehingga mungkin dari saya secara pribadi juga mungkin ya ini tidak bisa terjadi atau tidak mungkin terlaksana ketika kita cuma bekerja secara sendiri-sendiri, sehingga kita bisa mungkin kita bisa berkolaborasi dengan tentunya stakeholder terkait di mana ada di Kabupaten Mamuju atau mungkin di Sulawesi Barat ini ada beberapa instansi yang sebenarnya memang tugasnya kepada teman-teman pelaku UMKM itu. Dari kami tentunya dari sisi perlindungan hukumnya, bagaimana usaha-usaha dari atau nama atau merek daripada usaha-usaha teman-teman UMKM kita ini terlindungi. Itu di Kementerian Hukum. Tentunya dari segi perizinan yang lain akan berada di instansi-instansi atau stakeholder terkait lainnya. Mungkin itu bisa yang kita kembangkan atau kita bisa lakukan di kedepannya, karena kan sekarang kita sudah berada di Oktober. Mudah-mudahan di 2026 nanti dunia ya akan ada lagi, karena sudah ada juga sih sebenarnya dunia yang teman-teman atau mungkin dari instansi yang memfasilitasi terkait dengan pendaftaran itu. Kalau sebelumnya kan ada 70 dunia ya, nah tahun ini kayaknya ada 40 kalau nggak salah. Informasi dari teman-teman juga bahwa kayaknya ada hari ini akan ada lagi yang akan dibantu dengan itu ya. Mungkin itu media. Berarti bertambah ya? Iya. Oke, baiklah. Nah, kalau tadi Ibu Nia juga sempat singgung tentang pemasaran secara digital. Nah, untuk dari rumah BUMN sendiri, membantu UMKM secara digital ini seperti apa? Ya, kalau kita bicara tentang digital, memang kita nggak bisa jauh-jauh dari itu di zaman sekarang. Jadi teman-teman UMKM itu kalau kita bicara tentang digital pasti sudah punya smartphone dia sudah punya minimal. Lalu rata-rata sudah punya aplikasi digital belanja online. Nah, dari situ mereka bisa buka toko online, kita bantu buat toko online seperti apa. Lalu kita buat kegiatan-kegiatan pelatihan yang berhubungan dengan digitalisasi, bagaimana optimasi media sosialnya, itu yang kami lakukan. Lalu kita bikinlah grup digital, jadi mereka belajarnya di sana. Oh, jadi emang dibantu dalam pembuatan akunnya, mengajarkan mereka cara memanfaatkannya ya. Karena kalau nggak salah di beberapa instansi juga sudah membuka ruang untuk memasarkan produk ya. Salah satunya di KPKN ya kalau nggak salah Bu. Ya, Untuk produknya ya, di lelang situ ya. Dan itu juga dimanfaatkan oleh teman-teman kan? Iya, betul. Semuanya pokoknya ikut di sana ya Bu ya. Untuk saat ini pemasaran lewat digital yang memang masih berpengaruh sekali lewat apa ini? Media sosial. Kalau kita melihat di Mamuju khususnya,
memang untuk penggunaan media sosial paling banyak itu Facebook. Jadi makanya banyak sekali teman-teman UMKM itu memasarkan produknya di media sosial Facebook, Meta lah pokoknya. Oh, Meta ya, Facebook, Jadi, berarti Instagram juga, iya, WhatsApp juga. WhatsApp juga. TikTok. Ya. TikTok juga, kayaknya TikTok juga mulai merambah deh ya. Kalau TikTok kan memang bukan e-commerce dia. Iya, dia lebih kepada mungkin kontennya untuk produknya gitu ya. Oke, betul banget. Nah, Pak Juan nih, ada nggak Pak contoh kasus di Sulawesi Barat yang berkat haki pemasarannya jadi lebih luas? Banyak sekali. Jadi mungkin teman-teman yang sekarang ini yang sudah boleh dikata dengan terdaftarnya dia sebagai salah satu merek yang sudah daftarkan dengan usahanya, maka sudah buka cabang. Kalau tidak salah hampir setiap kabupaten ada. Saya contohkan mungkin Obat House. Oh, itu sudah. Obat House itu. Oh. Obat House itu sudah terdaftar begitu, dan uniknya Obat House itu, kalau bisa saya bercerita ke belakang ya, Obat House itu belum ada usahanya sama sekali, dia belum ada usaha. Dia daftarkan dulu mereknya, Pak saya mau buat usaha tapi rencananya ini. Cocok nggak kira-kira merek saya ini, ya kan? Nah kita bantulah penelusuran. Oh, belum ada dan oke, daftarkan. Terbukti sekarang sudah Di mana-mana. sudah buka cabang di Sudah buka mana-mana. cabang ya. Kemudian yang kedua ada juga di Mamuju, binanya juga Rumudetnya itu bekerja sama juga, ada Bubum ya. Oh, Bubum salah satu binaan. Bubum itu artinya mungkin kalau dari itu ya kita sudah bisa lihat dari tadinya cuman Bubumnya cuma gerobak itu ya. Oh, yang di kontainer Di kontainer kecil, yang kecil. Bubum, ya, betul. Ketika dia didaftarkan sebagai salah satu merek yang sudah terlindungi, kita lihat usahanya sekarang Bubum sudah Punya outlet. Punya waktu ibu yang di jalan tuh dan ya, Bu ya. Bubum itu sudah punya tagline. Ya. Harga apa? Harga kos-kos, rasa bos-bos. Itu kan sudah dengar. Harga kos-kos, rasa bos-bos. Tagline nya keren. Itu yang saya bilang tadi. Jadi ketika orang harga kos-kos, rasa bos-bos. Nah, itu kan salah satu ini. Kemudian kalau di kabupaten lain ada di Kabupaten Mamuju Tengah yang pertama sekali Utita, mungkin bisa di searching di Google juga. Utita itu sudah lintas pulau bahkan dia bahkan sampai ke Malaysia sudah, dan sudah masuk ke apa namanya rental modern, sudah masuk ke Maret, Alfamart itu sudah. Dan tentunya juga para pelaku usaha rental modern itu untuk masuk ke dalam itu pasti akan tentunya persyaratan yang harus dipenuhi itu selain daripada izin yang lain, tentunya dia adalah salah satu merek yang terdaftar. Iya, masuk hati tadi. Jadi sudah banyak contoh seperti itu. Sehingga mungkin dari trigger-trigger itu yang dilihat teman-teman sekarang ini udah berlomba-lomba ya dunia itu mendapatkan. Kalau dulu kami bersama Bu Nini lalu sudah tahu bagaimana susah membangun ini untuk memahamkan ke teman-teman pelaku, karena sebelumnya itu mereka masih ini ngapain saya mau daftar tuh, saya jual ke tetangga kan sudah laku. Iya. Saya kasih keluarga bawa tapi kan sudah ini. Iya. Ternyata yang mau naik kelas, yang punya target lebih luas, mereka akan daftar. Iya, pasti mereka lengkapi itu ya, karena dia mau naik kelas. Tapi dari binaan rumah BUMN sendiri, ada nggak yang sampai dia sampai menjelajah ke ekspor? Kalau bicara tentang ekspor, sebagian teman-teman itu sudah menjualkan produknya ke luar negeri, meskipun belum misalnya satu kontainer belum, termasuk Sekomandi itu sudah. Oh, kalau Sekomandi sudah sampai Jenewa. Betul. Jadi kalau itu sudah ada beberapa, tapi memang belum maksimal. Pertama kita belum punya pelabuhan sendiri. Iya sih. Itu adalah kendala-kendala yang sebenarnya juga ya dari segi pemasaran tadi itu, karena fasilitas yang tersedia di kita belum terlalu tinggi dibanding dengan daerah-daerah yang lainnya. Karena kan kita juga ini adalah salah satu pecahan dari provinsi Sulawesi Selatan, sehingga mungkin adat dan budaya yang ada di Sulawesi Barat ini ya beririsan sekali kental dengan provinsi Sulawesi Selatan, sehingga apa yang ada di sana sebenarnya, apa yang ada di kita ya sebenarnya sudah
ada di sana juga. Sebelumnya kan kita pernah sebagai salah satu ciri makanan khas yang ada di Sulawesi Barat ini kan, di sini kan banyak penjual coto, karena coto sudah milik orang Makassar, Kapurung sudah milik orang Palombo, ya kan. Nah, cuma sekarang ada yang, dan itu sudah kita catatkan juga di Kerja Intelektual Komunal. Mungkin kalau bisa kita keluar sedikit dari tema ya, artinya kan kita cuma mau memberikan edukasi, menginformasikan saja ke masyarakat bahwa sebenarnya banyak potensi-potensi yang ada di Sulawesi Barat ini sebagai ciri khas milik daerah kita yang perlu kita lindungi sebenarnya. Bersyukur sekarang ini bau piapi itu sebagai salah satu makanan atau makanan ya kalau bisa sebutkan begitu adalah milik masyarakat orang Mandar. Jadi sama kalau kita sebut Palu Mara kan orang Makassar punya ya, Palu Bahasa kita punya bau piapi. Kemudian ke depan ini mungkin bisa banyak yang akan jepa itu sebenarnya kan jepa itu sudah bisa kita catatkan sebagai salah satu bukan dia intelektual komunal, jadi intelektual komunal yang harus kita lindungi ya. Nanti di mungkin 20 tahun 30 tahun ke belakang ini setelah kita semua ini tidak ada, anak cucu kita tidak tahu lagi yang mana jepa itu kan. Tinggal nama saja yang kita harus jaga. Syukur-syukur kalau tidak diklaim oleh negara lain lagi ya. Seperti tempe, pati itu kan sudah sempat diklaim oleh negara tetangga, padahal itu kan asli milik negara kita, milik Indonesia. Itu mungkin yang perlu kita jaga dan lestarikan sehingga bisa cucu kita nanti ke depan masih bisa mengenal yang mana yang namanya jepa itu dan masih bisa melihat dan menikmati apa yang namanya jepa itu. Oke. Nah, ini pendengar tadi kita sudah ngobrol tentang sampai ke warisan-warisan budaya ya, kita sudah obrolin. Sudah ada juga beberapa UMKM yang sempat ekspor juga, dan itu perlu kita juga apresiasi ya, karena nggak mungkin mereka bisa sampai di tahap ini kalau dulunya mereka juga pasti kan merangkak dulu ya, Bapak Ibu ya. Kita rasakan sekali itu di awal kita betul-betul merangkak dan menyampaikan, dan kita bersyukur sekarang juga kan kita sudah sangat dibantu dengan adanya media-media yang bisa membantu kita seperti yang disebutkan tadi, media-media online kan, termasuk dari ini sangat membantu sekali nih. Kita sudah sering-sering memberikan informasi melalui media dari ini. Mudah-mudahan setelah kegiatan-kegiatan begini dan juga masyarakat bisa mendengarkan informasi ini, mereka apakah dia ke kami di Kementerian Hukum atau ke rumah BUMN ini untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait mungkin dengan persyaratan-persyaratan. Karena kalau kita akan sampaikan semua sih, saya kira waktu tidak akan cukup ya. Mudah-mudahan nanti dengan adanya informasi-informasi awal ini teman-teman bisa ke rumah BUMN atau ke Kementerian Hukum untuk mendapatkan penjelasan-penjelasan lebih lanjut. Oke, nah baiklah pendengar, kita masih berbincang lagi nih tentang obrolan bisnis lokal branding global, namun kita harus jeda dulu setelah yang berikut ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Ya, pendengar dan pemirsa RRI Mamuju dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Indah Medi dalam Bincang Seru, obrolan asik, seru, dan inovatif. Dan masih juga bersama Ibu Nia Asniati dan Bapak Juwani, yang tadi kita sudah ngobrol tentang banyak banget nih pengetahuan yang bisa kita dapat
pada kesempatan kali ini ya. Karena tadi bicara tentang brand, bicara tentang membranding, dan juga bicara tentang sudah sampai mana nih kendala dan juga sudah sampai mana perkembangan UMKM. Kita bakal lanjut nih ngobrol sama Bu Nia dan Pak Juwani ya. Ibu Nia, dari rumah BUMN sendiri seperti apa nih caranya Ibu Nia untuk bisa membantu UMKM mempunyai ciri khas supaya bisa nanti terbrand? Kalau berbicara tentang ciri khas, setiap UMKM menghadirkan ciri khas masing-masing. Jadi mereka itu datang ke sini sudah dengan modal saya punya ciri khas seperti ini, produk saya seperti ini, keunikan produk saya, keunggulan produk saya seperti ini. Bagaimana kami rumah BUMN mendukung, yaitu kami tinggal mendampingi saja seperti apa. Misalnya, Bu, saya punya logo seperti ini untuk apakah logo dengan warna seperti ini, dengan font seperti ini sudah tepat untuk saya. Biasanya kita kasih masukan-masukan, belajar dari teman-teman UMKM sebelumnya, atau belajar dari kegiatan-kegiatan yang sebelumnya kita lakukan, bahwa teman-teman UMKM itu kalau untuk membuat ciri khas itu memang harus dari kita, bagaimana mudah dikenal, bagaimana mudah diingat, mudah disebutkan seperti itu. Jadi kami jangan sampai produknya makanan terus tiba-tiba nama produknya itu justru mengarah ke bangunan-bangunan begitu. Misalnya titik persada misalnya, seperti apa gitu ya. Jadi bagaimana mereka mempunyai keunikan sendiri, baik itu dari penamaan, cita rasa, kemasan. Jadi keunikan itu bukan hanya dari satu poin, tapi beberapa poin sehingga bisa menyangkut di kepala, di alam bawah sadarnya calon customer. Iya, supaya tadi ya biar cari produk atau merek yang mudah disebut, mudah diingat juga ya. Nah, tadi seperti apa Bu? Ada nggak Bu kriteria dari suatu produk yang memang terlihat ini produk siap nih untuk dipasarkan lebih luas? Iya. Suatu produk, jadi kita bicara dulu UMKM-nya. UMKM-nya mau naik kelas dulu nggak? Produk ini tadi apa? Supaya ada kriterianya. Kriteria. Jadi kriterianya itu misalnya ini teman UMKM punya produk, kita naik kelaskan dulu. Kalau dia produk makanan, tentu ada beberapa legalitas yang harus mereka penuhi, seperti sertifikat halal, tadi tentu haknya nomor 1 ya, merek, karena jangan sampai kita sudah ada beberapa teman-teman UMKM sudah ngurus dari awal dengan susah payah, pasarnya sudah oke, tapi giliran dicek ternyata merek itu sudah ada yang punya ya. Sehingga teman-teman supaya produknya itu bisa masuk kriteria, mereka harus naik kelas dulu dari sisi legalitas, sisi kemasan, dari sisi bahan baku, bagaimana mereka mengolah dengan baik. Kalau produk makanan dan minuman itu memang layak untuk dimakan, jangan pakai penambah makanan yang penambah bahan tambah pangan tapi yang kurang baik dimakan begitu, seperti itu. Oke, nah kalau misalkan kita bicara lagi nih Pak ya sama Ibu ya, program-program unggulan nih yang dimiliki oleh rumah BUMN untuk bisa membantu memasarkan produk seperti apa? Ya, kalau untuk pemasaran kita kembali lagi digital ya. Kita perkuat, pokoknya hampir tiap bulan kita ada kelas-kelas digital, malah kita buka kelas private di sini dan itu gratis. Sampai dibikin private ya Bu ya? Ya. Dan itu dari teman-teman sendiri, misalnya si A sudah belajar nih jauh, balik ke Mamuju, itu mereka sharing lagi ke teman-teman yang lain biar ilmunya satu tidak hilang. Iya, betul. Iya. Oke, berarti memang setiap bulan diadakan selalu pelatihan. Iya. Di sini ya Bu ya? Iya, betul. Dan kami juga menyiapkan mengkolaborasikan dengan konten kreator atau adik-adik kan sekarang yang Gen-Z itu pintar tuh ambil video, ambil foto, mereka bisa membantu mengelola media sosial lebih estetik. Kalau milenial kan sudah pokoknya posting selesai. Iya, itu posting itu produknya gitu ya. Karena untuk dapat viewers lebih baik itu ternyata harus lebih bagus videonya, fotonya lebih bagus, itu salah satu teknik. Oke, betul banget. Nah, kalau tadi Pak, kita beralih ke Pak Juwani. Kalau tadi kita bicarain tentang haki ya Pak ya, tapi sejauh mana nih dari Kementerian Hukum bisa memang
menjaga para pelaku UMKM agar produknya tidak ditiru oleh luar negeri? Seperti tadi Pak yang mau bilang jangan sampai JPA nih nanti diklaim nih. Nah seperti apa? Ya, jadi terkait itu tentunya kita memang betul-betul menjaga dari sisi penegak hukumnya. Bagaimana dari jenis usaha-usaha atau mungkin dari hasil-hasil produk kita itu tidak bisa diklaim atau mungkin ditiru oleh anggaplah mungkin dari daerah lain, sehingga disarankan untuk segera mendaftarkan kalau dia dari sisi merek, kalau dari segi intelektual komunal yang saya sebutkan tadi itu dicatatkan di pangkalan data DJKI. Jadi ketika sudah dicatatkan itu sudah terlindungi secara hukum, karena itu salah satu langkah. Kemudian salah satu juga mungkin kalau tadi disampaikan apa langkah-langkah yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dalam rangka tentunya memberikan perlindungan. Jadi kita di Kementerian Hukum ini khususnya di tahun ini karena kebetulan juga tahun ini kita efisiensi ya. Jadi kita tidak bisa mengumpulkan masyarakat secara ini memberikan sosialisasi seperti yang kita lakukan di tahun sebelumnya, sehingga langkah-langkah yang kita lakukan pada tahun ini kita penyaran untuk turun langsung, artinya kita turun jemput bola ya. Jadi kita turun ke masyarakat ya, menyampaikan sekaligus dengan manfaat atau mungkin apa pentingnya kita mendaftarkan kita karena tidak bisa kita pikir bahwa masih banyak di masyarakat kita yang belum memahami terkait dengan pentingnya di daftar mereka. Hanya ada inkubator Ya, itu ada inkubator KID, ada T2 ada di rumah BUMN. Jadi ketika masyarakat mau memperoleh informasi silakan ke rumah BUMN atau mungkin ke Kementerian Hukum. Nah sekarang ini adalah lagi program dari pusat yaitu percepatan pendaftaran merek kolektif untuk koperasi atau mungkin kelurahan desa Merah Putih. Oh yang koperasi ya. Sekarang jadi ketika nanti di sana ada koperasinya itu bergerak di usaha-usaha yang sejenis yang sama ya usahanya bisa didaftarkan sebagai salah satu merek kolektif, sehingga dari sisi PNBP-nya tentunya dia dari sejumlah yang dibayarkan dengan dia secara berkolektif, secara berkelompok, dan dia akan ada keringanan di sana. Dia keringanan dari sisi pembayaran karena dari misalnya dia 20 orang dengan BP 500 kalau pelaku itu kan dia cuma dapat berapa orang. 50.000 per orang berarti ya. Cuman dipersyaratkan bahwa harus dia dengan jenis usaha yang sama. Oh misalkan kayak makanan semua. Misalnya dia itu lebih spesifik lagi. Misalnya dia keripik semua. Oh begitu. Ya, boleh ada keripik, ada awon, ada yang jadi dia salah satu dia jenis usaha yang sama. Keripik misalnya keripik pisang semua yang ada dalam anggota koperasi itu bisa itu bisa menggunakan itu bisa menggunakan merek yang sama dan juga bisa menjaga mutu dan kualitasnya. Jadi salah satu kelompok itu harus memang membuat surat pernyataan bahwa akan menjaga kualitas dan mutunya. Jangan sampai ada salah satu kelompok yang kita sudah sepakat nih, kita punya keripik rasa manis asam misalnya kan, manis asam. Jadi yang keluar dari produk ini dengan nama merek ini itu rasanya manis asam. Tiba-tiba ada yang membuat rasa yang lain. Nah itu kan tidak boleh. Jadi dia harus memang bersepakat bahwa kita harus menjaga dari sisi rasanya, dari sisi kualitas dan dari sisi mutunya. Tentunya pasti di sana akan ada juga salah satu anggota kelompok yang menjadi penguji kualitas sebelum dipasarkan. Itulah kenapa tiap UMKM yang datang ke sini mereka datang cukup bawa KTP, bawa NPWP, pulang sudah bawa NIB, sudah bawa harga ya. Terus ada perizinannya juga. Sudah lengkap semua di sini. Cuma itu tadi yang disampaikan bahwa mungkin sebelum mengurus perizinan yang lain, sebisa mungkin ya kita juga cuma mengharapkan sebisa mungkin hakinya dilancarkan. Karena sudah pernah ada beberapa kejadian dia dalam reformnya, awalnya. Nah ketika
ketika kita daftar di Haki, dia sudah ada yang daftar dengan merek yang sama di daerah lain, sehingga tertolak. Sehingga dengan keadaan seperti itu pastinya akan mengulang lagi dari awal, Iya, mengurus kembali, mengurus kembali dari halalnya, dari hukumnya, dari yang lainnya akan diulang kembali dari nol. Akarnya di situ. Karena sebenarnya artinya itu cuma saran saja. Dan boleh juga saya karena saya bergerak di tugas fungsi saya mau harus ke situ dulu, tidak boleh juga. Ya cuma sarannya saja, karena kalau memang ada niat untuk didaftarkan sebagai salah satu produk hak intelektual, sebisa mungkin hak intelektual dulu yang didaftarkan sebelumnya. Karena kalau hak intelektual itu kan cuma ada satu nama seluruh dunia Sedunia. dan berada di kelas yang sama. Dan di beberapa perjumpaan juga Pak Juwani juga memang bilang bahwa kalau sudah ada ide untuk jualan, buat aja dulu mereknya, daftar aja dulu. Saya tahu kan. Belum ada saya. Di beberapa kesempatan memang menyampaikan seperti itu ya, agar Orangnya visioner berarti. Iya, jadi kalau udah kepikiran nih, mau jualan deh, meskipun nggak tahu apa yang mau jual, tapi bikin dulu aja, daftar dulu aja namanya ya, begitu. Nah, untuk dari Rumah BUMN sendiri Bu, adakah kolaborasi dengan Kementerian Hukum, misalkan di dalam hal lainnya? Tapi sebenarnya ada ya Pak? Selalu ya. Kenapa terpampang di depan inkubator kayak intelektual? Karena memang kita sudah collab sejak Di mana belum ada, di situ Kemenkum ada. Kalau kita berbicara dari segi perlakuan dengan UMKM, malah tahun kemarin kita dapat juara Pak ya untuk kekayaan inkubator. Kenapa itu? Juara apa itu? Jadi salah satu inovasi terbaik ya. Indonesia ya? Indonesia yang dilakukan oleh Kementerian Hukum bersama dengan BUMN tentunya terkait dengan pelayanan kepada teman-teman pelaku usaha. Jadi kenapa dikatakan inkubator, bahwa kalau kan biasa kita di mananya kita itu inkubator biasanya kan cuma ada ketika ada orang lahir prematur, ya kan? Nah itu kan dimaksudkan dalam inkubator. Nah kenapa kita menggunakan kata inkubator ini? Kita tidak mau lahir satu merek yang prematur. Artinya tidak terpenuhi dari sisi persyaratan, dari sisi namanya, ya kan? Sehingga kalau sebelum mereka mendaftarkan, dia ke inkubator dulu, mencari tahu namanya apakah sudah terdaftar, ya kan? Apakah dari sisi persyaratan sudah terpenuhi. Nah, itu semua dilakukan di Rumah BUMN dulu, diinkubatorkan dulu. Iya, nanti setelah siap untuk apa namanya, kalau kita ambil analogi dengan bayi yang prematur tadi, sehingga setelah dia siap dengan kondisi cuaca alam yang ada di luar inkubator ini, baru kita keluarkan. Nah itu mungkin kenapa kita beri nama bahwa itu adalah inkubator KAI. Jadi sebelum lahir KAI yang prematur, dimasukkan dulu di inkubator yang ada di Rumah BUMN. Keren banget ini ya. Dan salah satu bukti nyatanya adalah terpampang sudah di belakang kita ini beberapa produk yang memang ini sudah lolos lolos dari Kemenkum, lolos juga dari Rumah BUMN, dan akhirnya mereka punya branding sendiri. Dan mereka belum seperti itu. Ya, mungkin masih kosongan nggak ada kemasannya masih belum ada. Dan sekarang ini ada kemana? Dari kemarin kayak mandi sudah ada, sampai cemilan madu juga ada, minyak kelapa, ramen, sih. Pernah juga. Jadi masuk Oke, dan itu untuk para pendengar dan pemirsa yang memang mau mulai kepikiran nih mau buka usaha bisnis, boleh nanti langsung aja nih didatangi Rumah BUMN dulu boleh, atau Kemenkum dulu boleh, karena ini langsung bersinergi nih, langsung calling Bu, ada mana ya? Oke, baiklah pemirsa dan pendengar dari Mamuju dimanapun Anda berada, terima kasih ya yang sudah mulai bergabung nonton kita nih di podcast kita Biru Bincang Seru. Terima kasih juga untuk Bu Juwani jadi sampai sampai sinerginya ini nih. Terima kasih untuk Ibu Nia dan Pak Juwani yang sudah memberikan motivasi ilmu baru nih untuk kita semua yang baru paham sekarang. Saya Ida Medi dan kedua narasumber saya pamit, sampai jumpa.